Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, melimpahkan nikmat hidayah beserta inayahnya, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bersama-sama untuk hadir di majelis ilmi yang insya Allah majelis pada malam hari ini penuh barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Dan semoga kita semuanya selalu diberikan sehat wal afiyah zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan dengan wasilah majelis ilmi ini menjadikan kita semakin istiqomah ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan anak turun kita menjadi anak yang soleh solehah, menjadi anak yang ahlil ilm, ahlil khair, ahlil ibadah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Imamul Anbiya wal Mursalin, yakni Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan selalu mencintai kita, akan selalu rindu dengan kita, dan insya Allah kelak di yaumil akhir kita akan bersama-sama di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kajian pada malam hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita berwasilah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para guru-guru kita, para keluarga kita yang mungkin sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa ijabatil mas'ul ila hadratir rasul Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila hadrati jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhadai salihin wal ulama ila am sahabati wa tabi'in wa jami'il malaikatil mukarramin min ahli samawati wal ardi, khususan ila hadrati sultanil arifin syahidul qadiril jilani wal radhiyallahu anhu wa ila hadrati awliya ittisah wa usulihim wa furu'ihim wa ila hadrati jami'il masyayikhina wa asatidina fi qaryatil muradama wa ila hadrati jami'il muassis masjid Nurul Huda wa ila hadrati sahibul wilayah kampus
وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى حضرة أبينا أحمد نووي وإلى حضرة شيخنا مختار الحافظ وإلى حضرة السيد أحمد المرزوقي وقيادي بشر مصطفى رمضان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kajian malam hari ini materi yang kita kaji adalah tentang sifat jaiz Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin sudah kita bahas tentang sifat wajibnya Allah, kemudian sifat wajibnya Rasul. Nanti akan ada sifat muhalnya Allah dan sifat muhalnya Rasul. Maka sebelum kita bahas sifat muhalnya Allah dan sifat muhalnya Rasul, terlebih dahulu kita bahas sifat jaiznya Rasul. Kemarin juga sudah kita bahas sifat jaiznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat jaiznya Allah ada satu, sifat jaiznya Nabi dan Rasul juga ada satu. Nah, sifat jaiznya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemarin sudah kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin, sifat jaiznya Allah bisa membuat sesuatu dan bisa juga tidak membuat sesuatu. Itu sifat jaiznya Allah secara garis besar. Maka sifat jaiznya Nabi dan Rasulullah Muhammad SAW atau utusan Allah di dalam kitab Aqidatul Awam yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, dalam syairipun tapi syairipun wa jaizun fi haqqihim min arad bi ghairi naqsin ka khayfil marad ismatuhum kasairil malaika wa wajibatun wa fadalu malaika. Wa jaizun lan iku sifat wenang fi haqqihim kang tetep ing dalem hakke para rasul min aradi utawi sifat anyar bi ghairi naqsin kelawan tetep bi ghairi naqsin kang tetep kelawan orang ngurangi derajat ka khafifil maradi kaya apa menika entenge gerah. Terus sifat jaizipun Nabi dan Rasul Allah inggih punika bilih Nabi dan Rasul menika nggadahi sifat jaiz. Napa maksudipun sifat jaiz? Apa maksud daripada sifat jaiz? Sifat jaiz menika al-a'rad mubasyir, atosipun bahwa Nabi dan Rasul menika memiliki sifat yang sifatnya sama seperti sifat manusia. Tetapi sifat ini tidak mengurangi derajat Nabi dan Rasul Allah. Ini sifat jaiznya Nabi dan sifat jaiznya Rasul. Pada hakikatnya bahwa Nabi dan Rasul Allah itu
basyarun, sama seperti kita manusia. Tetapi perlu kita ingat ada sifat-sifat tertentu yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Maka panjenengan harus paham, harus tahu bahwa kalau ada orang, mungkin saat ini sudah banyak orang mengatakan bahwa Nabi itu sama seperti kita, tapi tidak dilanjutkan, hanya titik bahwa Nabi itu sama seperti kita. Paham-paham orang sekarang. Jadi sifat yang sama seperti kita hanya dipunterangkan wonten kitab nika, di antaranya adalah al-a'rad al-basyariyah, yaitu Nabi dan Rasul Allah itu juga makan, juga minum, juga tidur, juga beristri. Ini sifat basyariyah, kesamaan antara Nabi dan Rasul terhadap kita semua. Apa dalilnya? Di dalam surah Al-Mu'minun, ma hadza illa basyarum mislukum ya'kul mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma yashrabun. Ini dalil sifat basyariyah. Jadi sifat-sifat kemanusiaan. Ini basyariyah itu sifat-sifat kemanusiaan antara Nabi dan Rasul Allah terhadap manusia seperti kita. Ma hadza illa basyarum mislukum. Dia ini dalam hal ini adalah para Nabi dan Rasul Allah. Illa basyarum mislukum, melainkan manusia seperti kamu, seperti kalian. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu. Dia makan seperti apa yang kamu makan. Wa yashrabu mimma yashrabun, dan beliau juga minum seperti apa yang kita minum. Ini dalil menjelaskan tentang a'rad basyariyah, jadi sifat-sifat kemanusiaan. Artinya sifat ini tidak sampai menjadikan derajat para nabi dan rasul itu turun. Maka perlu kita ketahui, perlu kita pahami, sifat-sifat ini tidak cukup. Artinya bahwa Nabi dan Rasul masih memiliki sifat-sifat yang lebih, karena Nabi dan Rasul adalah Al-Mustafa. Nabi dan Rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada perbedaan di antara kita semua. Di dalam firman Allah yang lain, surah Al-Furqan, wa ma arsalna min qablika minal mursalina illa annahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutus para rasul sebelum kamu illa annahum la ya'kuluna ta'am, melainkan sungguhnya mereka para nabi dan rasul layak kuluna to'am, juga memakan wa yamshuna fil aswaq, dan para nabi dan rasul juga berjalan di pasar. Ini dalil yang menunjukkan ada sedikit kesamaan tentang nabi dan rasul Allah. Ya, maksud di sini adalah tidak hanya Nabi Muhammad SAW, tetapi seluruh Nabi dan Rasul Allah. Maka ada sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh kita, akan tetapi Nabi dan Rasul memiliki sifat itu. Di antaranya adalah mungkin sifat ketakwaan kita terhadap Allah sangat-sangat berbeda dengan sifat ketakwaan Nabi dan Rasul. Maka Nabi dan Rasul Allah itu memiliki sifat ismatur Rasul. Apa sifat ismatur Rasul? Bahwa Nabi Muhammad itu, bahwa Nabi dan Rasul
itu adalah memiliki sifat yang maksum. Artinya apa maksum? Dipelihara oleh Allah dosa-dosanya, kesalahan. Maka tidak mungkin, mustahil bahwa Nabi dan Rasul memiliki sifat al-kizbu. Apa? Al-kizbu. Artinya apa? Bohong. Pernahkah kita mendengar sejarah bahwa Nabi dan Rasul itu bohong? Maka ini mustahil. Tapi tidak mustahil untuk kita. Kita terkadang muncul sifat-sifat bohong. Betul atau tidak? Ini sifat yang berbeda antara kita dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat ismatur Rasul. Ini yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Kemudian memiliki sifat iltizamur Rasul. Para nabi dan rasul Allah memiliki sifat iltizam. Artinya iltizam apa? Komitmen. Sudah komitmen dengan apa? Ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para nabi dan rasul berdakwah, mengajarkan syariat dalam kondisi apapun. Tidak takut yang namanya ancaman, tidak takut yang namanya huru hara. Artinya beliau tetap kuat semangat takwa berdakwah dalam ajaran atau syariat, membimbing, membina para umat-umat di kala itu dalam kondisi apapun. Nah, ini bagian daripada perbedaan sifat manusia dan sifat-sifat manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi dan Rasul. Kemudian ada sifat-sifat yang mungkin sifat ini juga tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Di dalam kitab yang kita kaji pada malam hari ini, beliau Sayyid Ahmad Al-Marzuki memberikan penjelasan bi ghairi naqsin ka khafi fil maradi. Jadi mustahil kalau Nabi dan Rasul Allah itu diberikan sakit yang sakitnya luar biasa. Artinya apa? Sakit keras, sakit yang mungkin berlebihan. Ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul adalah salah satu manusia yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendakwakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi tidak mungkin, mustahil. Tapi kalau kita mungkin, Allah memberikan ujian kepada kita, memberi sakit kepada kita, dan sakitnya mungkin melebihi. Tetapi kalau Nabi dan Rasul ka khafifil ardi, diberikan penyakit sing penyakit itu enteng. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu dipahami, perlu diketahui. Mungkin panjenengan semuanya sudah tahu tentang bagaimana Nabiullah Ayub. Panjenengan mungkin sudah dengar bahwa Nabi Ayub itu diberikan ujian sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sakitnya luar biasa. Betul nggih? Sudah pernah dengar nggih? Ini perlu saya ulas biar panjenengan paham. Sesuai dengan ngendikanipun Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki ka khafifil adi. Artinya apa? Bahwa tidak mungkin Nabi Ayub
yang mungkin panjenengan sudah paham tentang sejarah, tentang bagaimana kondisi saat itu. Padahal itu sebetulnya kisah itu, cerita itu yang menceritakan adalah dari orang-orang Yahudi atau dari Israiliyah atau Bani Israil. Karena orang Yahudi, orang Nasrani atau Nasara atau orang-orang Israel atau Israiliyah itu di zaman itu memang memiliki nabi dan rasul yang banyak, sehingga orang-orang itu memiliki cerita yang sangat banyak. Kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi, kita perhatikan dalam firman Allah, tidak ada yang diceritakan tentang sakitnya Nabi Ayub. Kok sampai diceritakan, mungkin kita sudah dengar bahwa Nabi Ayub itu diberi penyakit seluruh tubuh, bahkan keluar setnya gitu ya, sampai berdarah-darah, sampai dijauhkan, dikucilkan sama umatnya. Maka di dalam Al-Quran hanya diberitakan bahwa Nabi Ayub itu memang diberi ujian oleh Allah, sakit selama 18 tahun. Tetapi tidak dijelaskan sakitnya apa. Nah ini loh yang kita pahami. Ya, tidak dijelaskan sakitnya apa. Maka kita harus mempercayai kalau tidak ada firman Allah, tidak ada cerita dalam Al-Quran, tidak ada cerita dari hadis Nabi, berarti kurang benar. Gitu? Mungkin yang kemarin sudah mengakui bahwa seperti itulah Nabi Ayub, tapi sebetulnya tidak seperti itu. Sesuai dengan ngendikanipun Syekh Ahmad Al-Marzuki tadi, tidak mungkin pilihan Allah kok sampai diberi ujian yang seperti itu. Jadi banyak diceritakan, orang-orang bercerita sampai Nabi Ayub itu dikucilkan, Nabi Ayub dijauhkan dari umatnya, sing cedak hanya istrinya. Ya, itu cerita ini. Kenapa? Karena penyakitnya seluruh tubuh, bahkan mengeluarkan set atau mengeluarkan ulat kecil-kecil dalam tubuhnya. Maka kita harus mempercayai apa yang ada dalam firman Allah SWT. Memang betul bahwa Nabi Ayub diberi ujian oleh Allah selama 18 tahun, tapi tidak dikisahkan, tidak diceritakan seperti apa yang kita ketahui. Nah, saya ulangi bahwa cerita itu, kisah itu memang yang memberikan cerita atau kisah adalah Israiliyah atau orang-orang Yahudi. Maka tidak tercatat dalam firman Allah, tidak tertulis dalam sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita pahami. Berarti panjenengan sudah dapatkan satu pemahaman terkait dengan kondisi Nabi Ayub pada saat itu. Jadi intinya bahwa Nabi Ayub itu tidak dikucilkan oleh para umat, hanya diberi ujian berupa sakit sama Allah sampai kurang lebih 18 tahun. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pentingnya kita belajar aqidatul awam terkait dengan tauhid, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasul dan Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jaizun fi haqqihim min arad bi ghairi naqsin ka khafifil ard. Maka sangat-sangat keliru bila ada orang yang mengatakan bahwa Muhammadun atau Nabi Muhammad itu sama seperti kita, atau nabi-nabi yang lain sangat keliru. Karena Nabi dan Rasul Allah memiliki sifat-sifat yang berbeda di antara sifat kita. Di antaranya adalah ka khafifil ardi,
Nabi dan Rasul Allah tidak akan mungkin diberikan penyakit sama Allah dengan penyakit yang sangat berat. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kita mempelajari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah bukan hanya cerita, tidak seperti novel, tidak seperti sinetron. Kita nonton sinetron coba episode nganti teko sak yuta coba bayangin. Lah nggih, ora ngantuk. Ketinggalan sithik bingungi. Kita kadang-kadang pesen kali putrane, "Kok nek wis jame aku celuken. Aku saiki lagi ning kene." Gitu. Ya nggih, jane ngenten ning mboten wonten geding kok. Nah. Niki lho. Jane kathah sing anu. Nah, niki lho. Jadi Al-Quran memang menceritakan, bukan cerita tapi menceritakan. Tapi cerita-cerita itu tidak seperti cerita sinetron sampai rampung. Jadi hanya diambil bagian-bagian tertentu. Hanya ada satu kisah, yang kisah itu dari awal sampai akhir dalam Al-Quran dicatat. Kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ini jangan buka, gitu? Karena Al-Quran sekarang kan sudah ada terjemah. Nah, paling betul bisa memahami, bisa nonton terjemah. Di surat Yusuf nanti tidak pelajari. Di situ menceritakan tentang Nabi Yusuf kecil sampai beliau. Itu kisah kan diceritakan. Tapi nabi-nabi yang lain tidak diceritakan secara utuh, secara penuh. Bahkan Nabi dan Rasul Allah juga ada kalanya tidak diceritakan. Maka Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui jumlahnya wonten 25. Maka sebetulnya Nabi dan Rasul Allah itu banyak. Makanya tadi saya sampaikan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani ataupun Israelia itu memiliki nabi yang jumlahnya banyak. Sehingga orang-orang itu banyak memiliki cerita. Tapi cerita itu tidak termaktub dalam firman Allah dan tidak tertulis dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini penting belajar kita, pembelajaran kita. Walaupun sebetulnya tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam itu tertulis dalam kitab. Ada sebagian ulama yang memakai itu, ada sebagian yang tidak. Tapi yang jelas bahwa kisah itu tidak tertulis dalam firman Allah dan tidak ada dalam hadis Rasul. Maka yang perlu kita percayai, yang perlu kita pegangi adalah bahwa Nabi Ayub memang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kurang lebih 18 tahun. Tapi tidak ditulis, tidak dijelaskan sakitnya apa. Ini artinya berbeda dengan apa yang selama ini kita dengarkan gitu. Kalau kita berpegang kepada kitab Aqidatul Awam karangan Sayyid Ahmad Al-Marzuki Kakhofifil bahwa Nabi dan Rasul tidak akan atau tidak mungkin memiliki sifat atau diberi oleh Allah ujian sing penyakitnya lebih, ya, ini sifat jais. Maka sifat jais Allah dan sifat jaisnya Nabi dan Rasul sangat berbeda, ya. Sifat jaisnya Allah bahwa Allah itu jaizun, Allah itu berhak atau wenang atau boleh menciptakan segala sesuatu dan boleh tidak menciptakan segala sesuatu.
kullu fi'lin mungkinin. Nah, sifat-sifat para rasul itu ada kesamaan dari sifat-sifat kita, yaitu nabi dan rasul juga makan sama seperti apa yang kita makan. Nabi dan rasul juga minum seperti apa yang kita minum. Nabi dan rasul juga sare seperti apa yang kita lakukan. Yang terpenting adalah bahwa sifat-sifat itu tidak menurunkan derajat para nabi dan rasul. Maka nabi dan rasul adalah basyarun lakal basyar. Jadi nabi dan rasul itu manusia tetapi tidak seperti manusia. Karena nabi dan rasul adalah al-mustafa, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang berbeda antara kita dengan nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sifat-sifat jaiz nabi dan sifat jaiznya rasul, kita harus yakin. Anggapan-anggapan mereka-mereka yang mengatakan bahwa nabi dan rasul itu sama seperti kita, itu sangat keliru. Nabi dan rasul diberi wahyu oleh Allah. Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quran. Itu kan sudah kelihatan derajatnya. Termasuk nabi dan rasul Allah itu adalah sudah maksum, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa dan kesalahan. Bahkan derajat nabi dan rasul Allah itu lebih tinggi daripada derajat malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun ketinggal nggih, antara nggih malaikat saja derajatnya lebih tinggi dari lebih rendah daripada nabi dan rasul. Artinya yang paling tinggi derajatnya adalah para nabi-nabi Allah dan rasul Allah. Malaikat hanya termasuk salah satu makhluk Allah memang yang paling taat. Ketika diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bangkang. Tetapi ketaatan para malaikat itu masih kalah dengan ketaatan para nabi dan rasul Allah. Karena apa? Nabi dan rasul Allah dengan paham dan perhatikan ketika dakwah. Seperti apa dakwah para nabi dan rasul. Apalagi dakwah-dakwah nabi setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Karena Nabi Adam dan Nabi Idris itu adalah kana nasu ummatan wahidatan. Ya, kemarin sudah saya bahas itu, saya ulangi sedikit bahwa syariat atau Islam di masa Nabi Adam dan Nabi Idris adalah sama. Islamnya sama. Kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu mubasysyirin wa mundzirin. Jadi syariatnya memberikan kabar gembira. Tetapi Nabi Adam dan Nabi Idris ketika beliau berdakwah, yang didakwai adalah semua Islam. Sudah menganut syariat Islam. Mubasysyirin wa mundzirin, memberikan kabar gembira, menceritakan hal-hal yang baik. Kalau kamu jadi orang yang apik, jadi orang yang beriman, jadi orang yang takwa, maka kamu akan masuk surga. Tetapi yang diberikan pengajaran adalah orang-orang yang sudah Islam. Wa mundzirin, orang-orang di masa itu juga ditakut-takuti. Artinya
ditakut-takuti untuk jangan berbuat sesuatu yang memang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsekuensinya kalau orang itu melakukan kesalahan bermaksiat kepada Allah, maka akan tahu hukumnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di masa setelah itu Nabi Nuh alaihissalam sampai ke bawah, karena setelah wafatnya Nabi Idris alaihissalam sampai berapa ratus tahun, kalau tidak salah kurang lebih 1000 tahun baru muncul Nabi Nuh. Maka setelah Nabi Idris menikah sedo, sudah mulai bermunculan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak menyembah Allah SWT, dan dalam hal ini adalah orang-orang kafir. Sehingga para nabi terdahulu setelah Nabi Idris itu pengajarannya luar biasa, dakwanya luar biasa, karena yang didakwai ini orang-orang kafir. Jadi dakwai orang-orang kafir. Mula mubasyirin wa mundhirin ya rada kangelan dibandingkan dengan mubasyirin wa mundhirin pada zaman Nabi Adam dan Nabi Idris. Orang-orang ini diajari, dikenalkan tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nabi-nabi terdahulu usianya sampai panjang dibandingkan dengan usia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah kemana, dakwah ke sana, dakwah sini. Sampai Nabi Nuh alaihissalam pernah diejek oleh kaumnya, pernah diejek oleh umatnya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat sebuah kapal, diejek, kamu itu sudah gila apa? Kamu itu edan apa? Wong kaya ngene kok gawe kapal arep dienggo apa? Padahal ini sudah menjadi perintah Allah. Kenapa? Suatu saat nanti akan ada banjir bandang, ada banjir besar. Sehingga terjadi ketika selesai kapal itu dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam, terjadilah banjir yang sangat besar. Sehingga yang selamat hanyalah umat atau orang yang mengikuti syariat Nabi Nuh alaihi salam. Anak dan istrinya pun juga katut tenggelam karena tidak iman kepada Nabi Nuh alaihi salam, tidak mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nah, semakin ke bawah semakin dalam berdakwah para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bayangke dakwah Nabi Muhammad naik gunung turun gunung. Kalau jadi nanti saya doakan mudah-mudahan semuanya bisa menjalankan ibadah haji maupun ibadah umrah, semuanya itu nanti panjenengan bisa mengenal betapa perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Jangan bayangke ketika beliau naik ke Gua Hira, padahal naiknya luar biasa tingginya. Alhamdulillah saya sempat itu naik ke sana jam 1 malam naik, sebab kalau siang panas. Jadi naik di sana kalau tidak ditekati nggak mungkin berani. Nggak mungkin berani karena tingginya. Nek ngeten dhisik lumayan, dedel. Cukup nyantai. TV mboten kenapa-napa. Saya itu ruangannya, jalannya kecil. Di zaman dulu, zaman Nabi mungkin belum ada undang-undangan. Sekarang wis rodok mending nek undang-undangan. Cukup jenengan bayangke perjalanan Nabi ketika naik ke Gua Hira. Guanya kecil, hanya bisa dipakai untuk 2 orang masuk.
dan masuk pun juga susah. Jalan menuju gua itu tertutup batu yang sangat besar, hanya ada tempat sedikit. Nek mau rotok kamu ya rotok kangenan mlebu. Tapi insya Allah nak diniati tenan ya iso mlebu, iso dilempit. Saya kita perhatikan perjalanan Nabi, perjalanan Rasul di saat beliau berdakwah, menjalankan perintah Allah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita itu sudah enak di zaman sekarang itu wis paling enak. Nopo-nopo enak, nopo-nopo keturutan. Tapi nikmatnya luar biasa di sana. Maka di sana banyak akan melihat yang namanya Gunung Uhud. Di situ ada perang ketika Nabi Muhammad SAW perang Yamamah. Macam-macam di situ banyak sejarah Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah. Maka alhamdulillahirabbil alamin, kita semua sangat-sangat berterima kasih. Artinya kita itu sebetulnya kepotangan budi kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebab menapa panjenengan iso dilahirke enek ning bumi iki ya karena Kanjeng Nabi. Bumi seisinya ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga karena Kanjeng Nabi. Jadi kita itu kepotangan budi. Maka bagaimana kita bisa menuntut kepotangan budi kita kepada Nabi Muhammad SAW? Kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Ya, termasuk pada malam hari ini kita hadir di majelis taklim. Ini kan merupakan salah satu perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimah. Ini kan perintah Nabi, maka salah satu bagian daripada rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah mengikuti apa yang telah diperintahkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rohani, jasmani kita. Rohani kita apa? Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usahakan setiap hari bersolawat untuk Nabi sebagai tanda cinta kita, sebagai tanda terima kasih kita. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun hanya sekali. Syukur-syukur bisa lebih dari satu kali. Ya. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, inilah sifat jaiz Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kelebihan-kelebihan selain kita. Kemudian kita lanjutkan sedikit tentang sifat mustahil. Sifat mustahil itu sifat apa? Sifat yang tidak mungkin ada dalam diri Allah, juga ada dalam diri Nabi dan Rasul. Wal mustahilu diddu kulli wajibin fahfat li khamsina bihukmin wajibin. Wal mustahilu utawi sifat muhal iku diddu kulli wajibin, dadi lelawane sekabehane sifat wajib. Fahfat mongko jaga sira li khamsina marang aqaid 50 bihukmin kang netepi hukum wajibin kang wajib. Ini sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifat mustahil Rasul atau Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kitab ini bisa kita disebut, bisa kita kenal
namanya aqaid 50. Gitu. Nopo aqaid 50? Siji, sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala berjumlah 20. Maka sifat mustahilnya Allah, sifat muhalnya Allah juga berjumlah 20. Berarti pinten? 20 tambah 20 40. Kemudian sifat wajibnya Rasul dipun diterangkan kemarin jumlahnya ada 4. Nanti juga akan kita terangkan, kita bahas sifat wajibnya Rasul pun sifat muhalnya Rasul pun juga 4. Berarti pinten Bu? Bu 40 kali 8 pinten? 20 40. Kemudian sifat jaiznya Allah ada 1. Maka sifat jaiznya Nabi dan Rasul juga ada 1. Berarti genap 40 ditambah 8 ditambah loro. Berarti mila orang-orang kita mengenal bahwa aqidatul awam atau pelajaran ini dikenal dengan aqaid 50. Fahfad li khamsina bi hukmin wajibillah. Maka kitab ini menjelaskan, menerangkan tentang tauhid, tentang keesaan, keyakinan kita, keimanan kita terhadap siapa? Allah dan Rasul. Maka kita yakini sifat ini, sifat wajibnya Allah yang jumlahnya. Maka sifat yang pertama adalah wujud kan gitu. Maka tidak mungkin kalau Allah memiliki sifat Adam. Sifat muhalnya Allah, lawan katanya wujud adalah Adam pakai ain gitu. Adam bukan ane, Adam pakai alif pakai Nabi Adam. Adam di sini maknanya artinya tidak ada. Maka ini tidak bisa kita cerna dalam pikiran kita. Pikiran kita tidak menerima kalau Allah itu tidak ada. Tapi kalau wujud pikiran kita bisa menerima bahwa Allah itu ada. Buktinya apa kalau Allah itu ada? Alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Adam, muhal Allah memiliki sifat itu. Artinya kalau Adam itu dari tidak ada menjadi ada. Berarti sebelum ada tidak ada. Ampun bingung nggih, tak wolak-walik niki. Nek bingung ngunjuk kopi sik. Nggih Pak ya Pak. Dah, jadi ini kok. Jadi kalau tidak ada berarti mustahil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada. Sudah terbukti ya, bahwa alam semesta, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul mbok disaut yen nek suarane kok mendel mawon. Rabbul iki dikleru kok memang ora ngerti. Wong ning ayat Quran wis enten lho suratul Fatihah. Rabbil dadak diajari lho Pak RW iki. Kita Rabbil Alamin apa? Tuhan alam semesta. Ini kan membuktikan bahwa Allah itu wujud. Maka tidak mungkin. Kemudian lawan kata daripada sifat qidam adalah hudus. Hudus niku hurufipun hak dal sa, yang artinya anyar utawi baru. Bila wujud artinya ada, kemudian qidam, apa artinya qidam? Apa artinya qidam? Ada wujud, ada qidam, ada baqa. Maka lawan katanya anyar napa? Awas.
Artinya apa? Tidak mungkin Allah itu memiliki sifat sing anyar, memiliki sifat anyar. Tidak mungkin. Semuanya sudah terjadi, semua sudah dilakukan. Nah, inilah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita. Kemudian Allah pun juga mustahil memiliki sifat fana. Fana menika lawan katanipun bako. Bako niku artine langgeng. Berarti lawan katane langgeng napa? Rusak. Allah nggak mungkin. Tapi kalau perbuatan Allah mungkin rusak seperti kita ini. Artinya apa? Rusak di sini jadi buatan manusia dengan buatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah itu tidak akan rusak. Tapi kalau manusia terjadi. Nah, ini sifat muhalnya Allah yang harus kita pahami, bahwa Allah itu mustahil, tidak mungkin memiliki sifat. Satu, tidak ada. Yang kedua, memiliki sifat baru. Yang ketiga, memiliki sifat rusak. Dan yang keempat, memiliki sifat mumatsalatul hawadis. Bahwa Allah itu mustahil memiliki sifat yang sifat Allah sama seperti sifatnya manusia. Ini mustahil. Tidak mungkin Allah memiliki sifat yang sama. Maka yang tepat adalah mukhalafatul hawadis, bahwa Allah itu memiliki sifat yang sangat-sangat berbeda dengan makhluk Allah. Itu kan. Salah satunya sifat yang mustahil Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mendengar bahwa Allah itu menjanji janji? Pernah? Ada firman-Nya? Ada dasar hukumnya? Tidak ada. Bahwa Allah selalu menepati janji terhadap umatipun, terhadap hamba-hambanipun. Maka tidak mungkin kalau Allah memiliki sifat yang sama seperti manusia, sebab manusia niku sok belenjani. Ada itu contoh. Itu tidak mungkin. Manusia belenjani janji oke. Wis kencan jam 4, tibake jam 5 lagi teko, belenjani janji ta niku. Ya. Iki ngoten. Iki wong ya teko. Lagi udut wong. Ngepasi mawon niku Pak jenengan. Lha niki. Jadi sifat. Jadi tidak mungkin. Maka sifat Allah itu ya sing tepat adalah mukhalafatul hawadis. Jadi apa yang sudah dijanjikan oleh Allah terhadap hambanya pasti akan ditepati. Tidak mungkin menjanji janji. Nggih, Bapak Ibu jamaah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sifat-sifat yang harus kita ketahui tentang sifat-sifat Allah, sifat wajib Allah, sifat wajib Rasul, sifat muhal Allah, sifat muhal Rasul, sifat jaiz Allah dan sifat jaiz Rasul yang jumlahnya 50. Nah, ini sebagai akidah kita. Ya. Maka nyuwun sewu, kitab-kitab semacam ini sing melajari nggih wong-wong awake dhewe. Akidatul awam, karena apa? Ahlus sunnah wal jamaah dalam hal ini adalah akidah Asy'ariyah, di antaranya adalah pedomannya kitab Aqidatul Awam. Makanya di awal dulu ketika saya diminta gitu, untuk mengisi kajian di sini, maka saya terapkan tauhid karena belum ada, masih jarang kan begitu. Nah, saya teringat tuh saya punya kitab Aqidatul Awam, walaupun ini sifatnya dasar,
tapi sudah menjadikan pegangan kepada kita terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saat ini kita bawa. Gitu. Ini akidah kita. Maka monggo, kalau tidak ada keperluan yang sifatnya mendesak, saya diusahakan untuk selalu hadir dan ora ketinggalan. Ini anak nonton sini terus ketinggalan yang mumet tak bingung. Wah, serang dengan ceritanya. Tapi nek ketinggalan iki ora apa-apa, guru ngono tok. Ya ta. Nah, itu lho iki. Biasane ngoten. Nonton napa nika? Pakai rame-rame ini Mas Al. Tinggalan sedina pun bingung kok mau ceritane piye. Tapi nek ketinggalan kajian, gak apa-apa, sesuk ujek ya. Padahal kajian mau seminggu pisan, andi ndak dino, ndak biar niku nggih. Nah, niku. Tapi alhamdulillah dalu punika saged rawuh. Mugi-mugi sedaya saged istiqomah. Sing penting niku istiqomah. Walaupun jam-jam istiqomah niku abet, penting berusaha. Wong arep berbuat kebaikan itu memang kudu dipaksa. Nek mboten dipaksa ora iso. Saestu memang perbuatan sing apik iku memang kudu dipaksa. Nek elek ora dipaksa wis mangkat. Nggih apa nggih? Tapi nek perbuatan sing sifate kados mekaten iku dipaksa kondisi apapun sing kira-kira iso mangkat. Ibaratipun jenengan ngantuk lho nggih. Ngantuke wonten majelis kali ngantuke wonten dalan iku beda. Majelis ini pun dicatat kali malah ikan. Sebab setiap majelis ilmi itu Allah menurunkan malaikat, bala tentara malaikat tujuannya nopo? Mung arep nyatet, oh iki hambaku sing teko ning majelis ki sapa. Senajan ya rada ngantuk, ini tetap dicatat karena apa? Hadir di dalam majelis. Ini diusahakan. Rada ngantuk ya ora apa-apa, mulai jangan jadi alasan ngantuk dan sebagainya. Dan Bapak Ibu nggih, niki mawon insyaallah nanti bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pokoknya sidik-sidik sing penting nyantel ngoten nggih. Nek kopian jenengan malah mumet lho. Sidik mawon mugi nyantel mugi saged napa menika dipun napa niku istilahipun dipun pahami menapa ingkang sampun dados pangandikanipun Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Dadi kula niku namung napa sifatipun menyampaikan dawuhipun Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Nek kula niku wong ora mudeng apa-apa. Kula niku ya termasuk wong bodho. Mila kula ginakaken kitabipun para-para salafun saleh ben ora kleru apa menika menyampaikan. Kula paling penak niku nggih ngeten niki. Ngoten nggih. Monggo majelis wonten ing dalu punika mugi maslahah manfaat dhateng kula panjenengan saged berkahi keluarga, anak putu, mugi-mugi dados anak putu ingkang sholih lan sholihah karena menika salah satu daripada napa menika kuncinipun. Nek wong tuane sregep ning majelis insyaallah anake mengke pikantuk sawabipun. Nek wong tuane kulino ning dalan mang teruske dhewe. Mungkin tak ngerti sing wong akeh. Pun monggo majelis penutup kanthi doa kafat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi